Karena dari temennya suamiku tuh pun bilang gini, "Ini kalau nggak dibuang, nggak ketahuan sekarang, kamu mau sampai kapan pun juga kamu nggak akan bisa hamil." Karena dia dia, eee, nyerangnya di kepala sama di perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Delana Adelia. Seperti biasa, di segmen obrolan malam Jumat, aku menghadirkan narasumber. Narasumbernya udah dari sebelah aku, namanya Yepo, Yepo. Mbak Yepo asalnya dari mana nih? dari Pageregi, Dari Pakraji, Purwokerto ya? Purwokerto aja. Oh, Mbak Yepo bisa kasih kisi-kisinya sedikit, mau cerita tentang apa nih? Maunya yang gimana nih? Banyak ya. Karena terlalu banyak, Oh, yang kejadian janggal dalam hidup aku, yang paling epic aja yang nih. paling epic. Ya, oke. Jadi, dulu aku pernah sering sakit sering sakit kepala sini, sama sering sakit perut, gitu. Terus, ya nggak mesti sih gitu loh, Mbak. Nah, di situ kan ya kadang kayak aku otomatis jelas pasti ke dokter gitu kan, udah bolak-balik ke dokter, tapi kayak dari dokter tuh kayak misal aku kumat, nggak apa-apa, semuanya tuh normal-normal, sampai suatu ketika aku ketemulah sama temenku yang sekarang jadi suami lah ya. Terus dulu Mbak, ditahan dulu. Nah, yang mau dengerin cerita lebih lengkapnya, kalian harus tonton sampai akhir dan selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, share sebanyak-banyaknya. Nah, jadi singkat cerita, ketemu sama temen dulu, kayak dia ngomong, "Kamu sering sakit ya? Gini gini gini." "Iya," gitu kan. Terus, "Boleh nggak kalau aku bantu sembuhin?" gitu. "Karena aku lihat kamu sakitnya ini bukan sakit biasa," gitu loh. Ya karena memang kalau aku sendiri sih sama hal-hal kayak gitu antara percaya nggak percaya ya, ya nggak sih ya kan? Karena memang tetap aku pun ke logika dulu, cuman kalau kayak aku udah sering ke dokter, ke mana-mana, nggak kenapa-napa, jadinya ya udah nggak apa-apa coba gitu kan. Terus disembuhin ternyata, dari suami aku sekarang tuh dulu bilang kayak, "Ih kayaknya aku nggak bisa deh nyembuhin sendiri," gitu. Jadi dia manggillah temennya dia yang mungkin lebih pinter gitu ya, Mbak, ya, lebih pinter, itu waktu itu ada 3 orang sampai kayak aku tuh dimandiin, dipakai kembang segala macem, dibeliin minyak dan segala macem, terus kayak dikasih doa-doa juga, aku juga sambil baca doa pada saat itu, terus setelah itu suruh mandi, setelah mandi, nah jadi kayak aku disuruh duduk waktu itu sih ya, duduk dulu terus, diambil kayak diusap gini, terus aku nggak tahu di tangannya temennya suamiku itu dia ngambil apa, maksudnya dapat sesuatu apa gitu kan. Yang dia bilang tuh gini, "Ini tuh udah lama dari adalah mungkin orang yang dulu suka sama kamu," gitu. Jadi mungkin dia suka atau mungkin terus kayak akunya nggak suka atau apa, aku pun mikirnya, "Udahlah pokoknya yang penting aku mau sembuh dulu." Terus sampai, terus temanku bilang, "Ini mau dibuang, apa mau dibalikin, atau mau gimana?" Aku cuma bilang gini, "Aku sih udah ikhlas, yang penting aku sembuh." Cuman karena memang dari suamiku bilang kayak, "Aku pengen tahu dong siapa," gitu kan, tapi yang temanku yang ngambil itu dia kan nggak mungkin ngasih tahu ya, nanti jatuhnya kalau salah kan fitnah gitu kan. Nah jadi dia bilang gini, "Ya udah ini aku balikin aja gimana? Biar kita semua nanti tahu yang selama ini, nakal sama Mbak Yepo itu siapa," gitu. "Ya udah balikin aja tapi jangan dibikin yang gimana-gimana," gitu. Karena dari temennya suamiku tuh pun bilang gini, "Ini kalau nggak dibuang, nggak ketahuan sekarang, kamu mau sampai kapan pun juga kamu nggak akan bisa." Karena dia dia, nyerangnya di kepala sama di perut gitu, heeh. Oalah jadi kayak aku kan di situ langsung kayak aku kan ya memang waktu itu aku belum nikah ya, belum nikah lagi ya, pernah gagal ini, tapi kan otomatis pengen punya anak dong, Mbak, ya nggak sih? Kayak aku kan di situ kaget dong kayak,
kok sejahat itu, ya udah balikin aja setelah aku denger gitu, ya udah balikin aja. Ya udah tak balikin tapi jangan yang sampai parah ya, cuman nanti mungkin kita kasih kasih aku waktu 2 sampai 3 bulan nanti bakal ada orang yang minta maaf sama kamu. Nah, pikirku ya mohon maaf karena memang dulu kan ya aku ada beberapa mantan ya Mbak ya gitu, aku udah sama suamiku udah mikir, paling kalau nggak si A, si B, si C gitu loh. Ternyata setelah, waktu itu kebetulan aku ingat banget waktu puasa. Puasa mungkin sekitar berarti 3 tahun yang lalu ya Mbak, berarti tahun 2020 kali ya, 2020 itu ada seseorang DM, intinya bilang, "Mbak, ini sakit, lagi opnam, sakitnya waktu itu adalah intinya perut gitu ya, ada sesuatu yang katanya harus dioperasi atau apa, yang tadinya mungkin berat badannya dia anggaplah, 60 jadi turun sampai 40 kilo." Aku pun speechless gitu, "Kok bisa?" Nah, si orang ini itu yang dia maksud memang mantan aku yang aku tahu riwayatnya, dia tuh bukan pemabuk, bukan bukan orang nakal lah yang jelas ya, ibaratnya kayak, "Ih, kok bisa ya?" Sampai temanku pun bilang, "Perasaan dulu ini orang hidupnya sehat ya, kok bisa sampai sakit kayak gini?" Aku pun kayak aku pada saat itu masih belum ngeh, Mbak, kayak apakah dia orangnya yang pernah nakal sama aku tuh belum ngeh sama sekali, kayak aku cuma mikirnya, ya udahlah aku doain semoga cepet sembuh gitu kan. Nah, singkat cerita setelah lebaran aku kaget, ada nomor baru WA tuh, nomor baru WA kayak, aku mau telepon, "Ini siapa ya? Ini," gitu kan. "Oh iya ada apa?" Aku mau telepon, terus dia telepon, dia intinya dia minta maaf, bilang minal aidin wal faizin gitu kan, terus minta maaf ini itu dan segala macem. Terus dia cerita, "Aku tuh kemarin habis sakit ini itu, sampai aku dioperasi berapa kali nggak bisa jalan, bla bla bla." Aku pun kayak, "Loh bukannya kamu selama ini tuh hidup sehat ya?" Gini gitu. Terus dia pun juga ngomong, "Iya aku juga heran ya mungkin lagi dapet cobaan aja." Nah setelah itu, suamiku tuh langsung ngomong, "Loh jangan-jangan ini ya yang orang yang selama ini yang pernah nakal sama kamu?" "Loh kok iya Pak ya?" Kayak aku pun langsung speechless, langsung inget kejadian itu loh Mbak, gitu. Oh ya udah sih, tapi setelah itu ya udah, aku bener-bener udah ikhlas, dia juga udah minta maaf, alhamdulillah sekarang aku lihat dia juga udah bahagia gitu loh, aku juga alhamdulillah udah bahagia, dia juga udah bahagia gitu. Cuman intinya buat kalian semua jangan sampai yang namanya menaruh dendam atau apapun, ya kadang juga aku ngerasa mungkin dulu aku pernah nyakitin dia, gitu ya, aku juga belum minta maaf atau apa. Jadi intinya maksudnya tetap berbuat baik dan harus saling memaafkan, Mmm, gitu. tapi si Mas ini di dokter ada diagnosa sakit apa? Apa semuanya normal atau Tadi sebelum ada kejadian sakit itu, dia itu sama sekali nggak pernah punya sakit, normal. Tapi kalau didiagnosa dokter, dia katanya ada sakit, apa ya, batu empedu sama apanya kena gitu, sampai dioperasi berapa kali. Nah, jadi kayak di situ ya, mungkin sebenarnya semuanya tuh kebetulan sih ya, Mbak, ya. Cuman kadang karena jujur nih, jujur aja memang dulu si X ini ya, dia itu panggil aja namanya siapa kita? Heru Ya aja ya? si Mas Mas Heru Heru ya? ini tuh dulu memang pacaran sama aku lama. Dia udah sempet sering ke rumah, ngajakin nikah, ya bolak-balik. Cuma aku kalau mau ini takutnya ada yang ngerasain nggak apa-apa lah ya, udah masa lalu. Cuma kenapa aku nggak mau nikah sama dia, alasannya adalah kita beda agama. Itu. Nah, dia Susah ya? iya, dia waktu itu Bentengnya terlalu tinggi. bentengnya terlalu tinggi, guys. Dan dia waktu itu udah sempet mau mualaf, tapi aku sendiri yang nggak yakin. Takutnya aku mikirnya gini pada saat itu, takutnya dia udah mualaf, suatu saat aku nyakitin atau apa, nanti yang salah aku. Aku pengennya kalau orang memang mau mualaf atau apa, ya dari dirinya sendiri, gitu. Jadi aku, bener-bener tolak pada saat itu. Padahal kayak sama orang tua aku, "Ya udah bagus kan mualaf." Namanya orang desa ya, Mbak, ya, otomatis kayak dapet mantu, mualaf kan kelihatannya wow, tapi kalau aku sendiri enggak, aku nggak mau gitu ceritanya. Jadi mungkin dia sakit hati pernah
ke rumahku berapa kali tuh nggak aku temuin. Mungkin di situ dia jadi kayak dendam sama aku, begitu ceritanya. Sorry ya guys, aku lagi agak batuk. Minum dulu Mbak Adele. Iya nih. Oke, jadi ini lagi-lagi masalah percintaan ya. Jadi ini kayak cinta ditolak bukan bertindak. Betul sekali. Kadang kita nggak percaya ya hal kayak gitu. Kayak aku sendiri Jadi kembali lagi ke kalian ini percaya atau nggak percaya Tapi gitu. ini Mbak mengalami sendiri gitu loh ya. Saya bener-bener mengalami sendiri kayak gitu. Aku pun ya dulu kaget. Bahkan ya Mbak, dulu tuh kalau aku lagi kumat, bener-bener badanku tuh panas, kepalaku tuh sakit banget. Aku udah berkali-kali ke dokter, tuh kayak tapi lucunya gini, sakitnya itu kalau habis maghrib sampai azan isya. Nah, kalau udah ada azan isya, itu kayak tiba-tiba sembuh. Jadi kalau aku ke dokter, misal jam 8 atau jam 9 itu kan udah dilepas isya ya. Sampai sana udah Normal. normal, kan lucu ya. Pernah aku ke dokter pada saat nih, aku merinding nih Sis. Pernah aku kayak bener-bener pas sakit-sakitnya aku ke dokter, aku kan nggak bisa nyetir. Aku minta tolong tuh sama adekku suruh nyetirin ke dokter. Sampai sana iya panas, tapi ditensi, dicek darah ini itu nggak kenapa-napa gitu loh. Heeh, normal, normal semua. Sempet pernah ke orang pinter juga dulu, sempet pernah sebelum aku ketemu sama yang jadi suamiku sekarang ya. Pernah dikasih air gitu, tapi tetep kayak gitu Mbak, masih kayak apa ya, kumat-kumatan, terus ya mungkin karena mungkin ada something ya. Sebenarnya aku waktu itu penasaran yang diambil sama temenku itu apa mungkin sih, tapi kalau feeling-ku sih mau sebangsa jarum atau mungkin apa gitu mungkin ya. Nah kayak gitu. Tapi setelah itu, aku sampai sekarang alhamdulillah bener-bener udah nggak pernah sih kayak gitu. Nggak pernah sakit kayak gitu. Ya kalau sakit normal ke dokter, minum obat sembuh. Sakit perut ya minum obat sembuh gitu. Apalagi kita cewek ya kan. Ya kayak gitulah. Nah, jadi hati-hati buat kalian, jangan terlalu menyakitkan. Tuh, nanti sikunya bertindak loh. Punya bertindak. Nih kayak aku nih. Ya untungnya sekarang udah enggak ya. Alhamdulillah. Udah sama-sama bahagia. Kita doakan yang terbaik aja buat Mas Heru. Iya. Iya, saya ini ada cerita apa lagi nih Mbak, yang pernah dialamin yang mungkin itu sangat membekas? Oh iya, aku ada pengalaman lagi. Jadi karena memang suamiku bisa hal seperti itu, jadi pada suatu hari adalah orang yang memang mungkin kalau didiagnosa dokter itu dia sakit kena kelenjar getah bening atau apa. Jadi singkat cerita, waktu itu suamiku bantu sembuhin sama temennya 3 orang, sampai sembuh gitu kan, udah sembuh. Nah si orang ini dia punya anak, punya anak, anaknya itu masih kecil lah ya. Ternyata anaknya itu cucunya, punya cucu kecil. Nah cucunya itu ternyata dia indigo guys. Jadi dia itu punya anak-anak kecil, punya teman-teman kecil gitu loh yang mungkin kita nggak bisa lihat, yang kita nggak bisa lihat. Nah di situ tuh aku tiba-tiba kayak setelah mereka semua nolongin si ibu ini, aku jadi bisa ngelihat gitu loh Beb. Aku jadi bisa ngelihat ini tuh segala macem. Ya seneng sih, sebenarnya seneng berteman dengan hal seperti itu ya. Cuman pada suatu saat karena aku orangnya suka iseng, aku minta tolong sama temenku kayak, "Aku pengen dong kayak kamu." Karena kalau suamiku sedikit banyak dia kadang bisa baca masa lalu orang. Kalau temenku juga iya, kayak aku pengen dong, terus kayak pengen lihat secara langsung. Karena pada saat itu tuh aku cuma bisa lihat kayak, yang di belakangnya suamiku siapa, yang di belakangnya temen papa sama anak-anak kecil ini. Aku Kayak pengen kodam ya? heeh, kayak aku pengen tuh, pengen lihat misalnya ya di ruangan ini tuh ada apa aja sih. Aku pengen mata batinku tuh dibuka. Nah sama temenku dibuka beneran. "Ya udah Mbak sini aku buka," nih aku merinding lagi kan. Waktu itu suamiku nggak tahu. Dia buka, terus ternyata apa coba, aku malah jadi bisa lihat kayak masa depan gitu, ngerti nggak sih? Nah, menerawang masa depan nih. Iya bukan nerawang sih ya, kayak apa ya, misal kita lagi ngobrol nih, aku lagi ngobrol ya Mbak Adel sama Mbak Adel gini. Misal aku punya temen katakanlah namanya siapa ya,
Siti gitu ya. Kayak kita sehati. Katakanlah aku punya temen namanya Siti gitu ya. Aku lagi ngobrol nih sama Mbak Adel, kok aku kayak lihat Siti kecelakaan. Gimana sih rasanya? Kayak, aduh, ini aku halu apa gimana? Sumpah ya, guys, waktu itu aku sampai ke psikiater. Saking aku tuh kayak, ini aku gila apa gimana gitu kan. Aku ngomong tuh sama temanku, enggak Mbak, kamu enggak gila. Ini lah kamu kemarin kan minta aku buka. Mungkin kamu memang punya kelebihan, bisa baca masa depan orang, ya nggak apa-apa buat nolong orang-orang terdekatnya kamu. Tapi kan ngeri Mbak, ya nggak sih? Sampai aku tahu nih, ya kayak gitu. Terus pernah yang kejadian yang bener-bener real, aku kan jualan ya guys, aku punya konsumen. Tapi dia udah aku anggap kayak akrab gitu ya, memang aku rata-rata sama konsumenku apalagi reseller tuh akrab. Dia tuh cerita sama aku, "Mbak, aku hamil," gitu. Aku udah tahu beberapa minggu sebelumnya tuh dia udah cerita hamil. Tiba-tiba aku tengah malam aku nggak bisa tidur lagi mainan handphone, kok aku lihat ini orang keguguran ya? Bingung nggak mau nyampeinnya gimana, ya kan? Gimana? Iya, Bisa tahu. iya kan kalau mau ngomong real, ya mungkin, dari kelebihan itu sih ada baiknya ya Mbak, misal contoh kayak Mbak Del nanya nih atau apa, tapi ya tetep semua itu kan tabu ya. Ya kadang dulu aku suka gampang nyeplos gitu, apa namanya, kayak misal, aku nantinya bakal gimana ya, ya aku bilang kayak, "Nanti kayak gini gini gini," gitu. Dan memang aku sih dulu dibilang sama temanku, "Pokoknya kalau kamu punya kelebihan gini pantang menyebutkan, misal 1 tahun lagi atau sebulan lagi." Intinya ya kayak anggaplah kisaran nanti 2 tahun lagi atau setahunan lagi gitu, jangan bilang 1 tahun lagi kamu bakal punya ini, misal 1 bulan lagi kamu bakal menikah, itu nggak boleh gitu loh. Itu baiknya kayak gitu ya, kayak asik aja kayak buat asik-asik, buat seru-seruan itu emang, Ya ibaratnya nek wong Jawa, ya kira-kira iku lho. ya buat kira-kira itu. Cuman kan nggak enaknya kalau kita melihat yang jelek, kayak contohnya ya kayak itu tadi, ada aku lihat kayak temenku mau kecelakaan atau apa, kan bingung ya kita ngomongnya, akhirnya kan kita kesiksa sendiri. Jadi, setelah itu aku ngomong sama suamiku, "Aku kayak gini gini gini, aku ampun lah, aku mau ditutup aja." "Loh, siapa yang nyuruh?" Gitu kan. Terus, "Udahlah pokoknya aku udah mau ditutup aja." Jadi pada saat itu aku minta tolong sama temenku, sama suamiku juga, sama yang mungkin jagain suamiku juga, aku minta ditutup gitu. Jadi bener-bener aku udah menyerah, mungkin aku kayak gitu tuh 1 bulan waktu itu. Sampai yang bener-bener aku takut banget itu ketika almarhum papaku mau meninggal. Itu bener-bener kayak aku bilang, Jadi Mbak Yepo ini kuliah dulu papanya, dalam penerangan itu papanya Mbak Yepo ini mau meninggal gitu tuh. Ternyata itu kejadian gitu ya? iya. Jadi kayak beberapa minggu sebelum papaku nggak ada tuh kayak aku seminggu itu nggak bisa tidur. Aku tahu papaku waktu itu masih sehat, lagi nggak sakit karena memang papaku kan dulunya sakit-sakitan, punya riwayat jantung ya. Tapi kayak aku nggak enak badan, nggak pernah bisa tidur karena aku ngelihat di rumahku banyak banget orang pakai baju putih gitu-gitu kan, terus kayak rame-rame sampai setiap hari pada saat itu tuh aku liatin story-nya almarhum papaku terus ya, karena, waktu ketika aku bener-bener ngerasa ngerti papaku mau nggak ada tuh, aku sih lagi di Jogja Mbak, lagi kulak daster dulu tuh loh. Aku nggak berani ngomong sama siapa-siapa tuh waktu itu, cuman kayak "Aduh, aku udah nggak kuat nih, setelah ini aku udah aja lah." Dan jadi makanya ketika papaku bener-bener nggak ada, ya aku kehilangan itu pasti ya, tapi jauh di dalam lubuk hatiku kayak, "Oh aku udah tahu," gitu loh. Aku udah tahu kalau papaku emang udah mau nggak Jadi ada. sebelumnya ini Mbak Yepo udah Udah tahu duluan udah tahu gitu? duluan dan kayak aku udah bener-bener hatiku tuh, kayak aku udah nata hati, kayak aku bakal kehilangan. Jadi aku udah siap duluan. Mungkin kalau keluargaku kayak mikirnya ya semuanya syok ya, tapi kalau aku kayak lebih lebih udah prepare dulu dulu karena itu kan memang keluarga kayak papaku ya, orang tua sendiri. Yang susah kan kalau orang lain. Makanya waktu itu aku sampai dibilang,
kok ora kelangan ya gara maneh orang anak ini tuh ya, aku sempet sampai pingsan-pingsan gitu juga. Cuman kan mereka nggak tahu dari 2 minggu sebelum papaku nggak ada, aku udah Nah, ini kejadian itu di tahun berapa nih, Mbak? berarti tahun 2022 lah kayaknya. 2020 berarti baru banget kemarin. Baru ya enggak 2021. 2021 ya. Awal-awal aku menikah itu, akhirnya aku minta ditutup aja. Iya emang ngeri ya, apalagi kita bisa ngeliat masa depan orang yang jelek, tapi kita kenal orangnya gitu kan. Ya mau gimana coba, Nah iya. mau ngomong dikira halu, ya kan? Mau nggak ngomong, kejadian. Tentang tadi dia kayak nyok ya por kayak gitu. Nah kan, ya kan kayak gitu. Susah juga ya. Iya, makanya sekarang udahlah, tahu dunia kayak gitu ada enaknya, ada nggak enaknya. Enaknya ya kita bisa berkomunikasi, kadang bisa berteman, tapi ya nggak enaknya Malah enak berteman sama setan ya daripada sama kalau saya manusia. jujur saja lebih enak berteman dengan Setan. eee, Sama manusia zaman sekarang itu betul ya. sekali guys. Iya, Cuman ya sekarang bertemannya ya secara normal. Kadang kayak misal ada yang berteman kasih sama manusia apa sama sama setan, oh sama setan. secara normal maksudnya nggak mau tahu lagi kayak yang mau masa depan, mau masa lalu apa, enggak gitu. Udah berjalan normal aja. Gitu kayak misal aku kesini nih, lihat apa, oh yaudah say hello aja, kayak gitu doang. Jadi nggak mau terlalu berlebihan atau mendalami Ilmu seperti oh, itu, iya. begitu. Nah ini buat kalian yang percaya nggak percaya ya, kalau percaya ya memang ini adanya, kita tuh nggak ada setting-settingan dan kita ini real. Apa yang Mbak Yepo ceritakan yaitu tentang kisahnya dia di kehidupannya dia gitu. Kalau yang nggak percaya ya cukup kalian jangan menghakimi, jangan ngejudge di kolom komentar. Cukup tahu aja karena mungkin kisah seperti Mbak Yepo ini nggak cuma dialami sama Mbak Yepo aja. Pasti semuanya juga pernah alami Pasti sebenarnya. kalian juga pasti ada pernah yang mengalami seperti itu. Cuman kan kembali lagi kadang kan percaya nggak percaya, karena saya pun dulu kan nggak percaya Iya. gitu ya kan. Nah gitu mungkin cukup sampai sini atau ada yang mau disampaikan pada teman-teman online? Cukup itu aja sih. Ya, mungkin ada Instagram atau apa nih Mbak Yepo nih yang bisa di-share? Instagramnya selalu Jawara Daster, tapi sekarang jualannya bukan daster, Oh iya, tapi tetap pakai Jawara Daster. pakai Jawara Daster, nanti linknya aku tulis di deskripsi gitu aja. Mungkin dari Mbak Yepo terima kasih sudah mau mampir jauh-jauh dari Pagraci. Berapa jam nih Mbak perjalanan? 3 jam lah ya. 3 jam. Enggak. Terima kasih. Ini sebenarnya kita bikin jadwalnya ini susah banget karena Mbak Yepo ini sangat super duper sibuk sekali. Enggak lah. Iya, makanya ini aku WhatsApp bisa nggak gitu. Aku harus ini nih harus memastikan gitu kan. Takutnya aku apa ya namanya ngomongnya udah bisa tapi ternyata ada sendirinya kayak itu nggak enak sakitnya. Iya, tapi kan kalau aku orangnya konsisten nih, buat kalian semuanya harus konsisten. Kalau udah punya janji, apapun harus ditepatin. Jujur aja tadi aku ngomong loh sama Mbak Adel, aku sebenarnya ngantuk banget. Iya, tadi Seharian WhatsApp sama aku kayak lagi di perjalanan sebut Mbak Yepo ini aku ngantuk gitu. Cuman kan karena aku udah bilang, udah ngiyain, udah oke, ya mau nggak mau tetap harus di jalan. Makasih banget nih Mbak Yepo nih ngantuk ya cerita seru Enggak ngantuk sih. dong. Ketemu Mbak Adel nggak ngantuk loh ya. Nanti kita gibah ya. Oke, bisa. Di balik layar lah. Mungkin cukup sampai sini aja cerita dari Mbak Yepo. Mungkin buat kalian yang pengen nge-share cerita pengalaman pribadi mau atau langsung mau ceritain sendiri di sini jadi narasumber, kalian bisa banget langsung aja DM di Instagram aku. Nanti linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Bye bye.